Nervous banget ya, dari pertama nervous reading, ketemu cast lain nervous lagi, pas pertama kali di set nervous juga ngelihatnya, dialog pertama juga nervous jadi ya. Tapi ya alhamdulillah aku dikelilingi sama orang-orang yang suportif dari cast sampai ke sutradara, kru, semuanya baik-baik banget. Jadi itu benar-benar bikin aku bisa ngejalanin si nervous ini gitu. Yang bikin aku pengen terjun ke dunia acting karena sebelum-sebelumnya emang aku pernah ditawarin, cuman aku nggak pede sama diri aku karena aku bukan orang yang dari seni peran, tapi aku ngerasa aku masih muda dan banyak banget hal-hal yang bisa aku lakuin. Kalau ada kesempatan kita coba aja dulu gitu. Ya pernah sih Pak. Memang di sini pada nggak pernah ya ngerasain sleep call. Ya, kayaknya zaman sekarang semua pacaran kayaknya sleep call ya. Bahkan suami istri juga sleep call gitu sih. Jadi ya pernah. Tergantung tiap orang ya. Ada yang karena kayak Mas tadi biar sama-sama percaya kalau lagi di rumah, ada yang karena LDR, ada yang banyak sih alasan-alasan sleep call. Nah tapi kalau alasan saya rahasia. Menurut aku film ini sangat relate sekali ya, maksudnya bukan cuma ke diri kita tapi orang-orang sekitar kita pasti ada yang pernah ngerasain itu atau sikapnya kayak gitu, terutama kayak kesepian, sleep call, even pinjol. Walaupun di sini mungkin teman-teman belum pernah pinjol, tapi mungkin ada beberapa juga yang suka kena terornya walaupun nggak minjem kan. Jadi ya itu sih, aku ngerasa ini sangat-sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, pernah dapat imbasnya sih sekali waktu itu karena salah satu teman aku, bukan teman, salah satu orang yang pernah kerja sama aku waktu itu dia terlilit pinjol dan tiba-tiba aku diteror juga gitu. Rasanya untuk yang nggak kena pinjol pasti kesel ya, kayak apaan sih nih gitu. Itu aja sih. Relate tuh lebih ke kan ini kan film sebenarnya awalnya tuh tentang kesepian ya, dan aku ngerasa semua orang tuh relate dengan kesepian, cuman beda-beda cara dan beda-beda gimana ngejalaninnya, beda-beda beban yang harus dipikul setiap orangnya. Jadi di sini tuh menurut aku filmnya tuh ngasih lihat tentang banyaknya beban setiap orang tuh beda-beda dan sebenarnya sama-sama berat gitu. Kalau aku sih ya dengan menyibukkan diri ya, kayak syuting sleep call, ngambil kerjaan ini kan salah satu yang bikin aku jadi surrounded sama orang-orang baru gitu. Ya pastinya ini tantangan baru buat aku dan nervous banget ya masuk ke dunia yang tadinya bukan dunia aku. Minder juga ketemu Kak Laura, Bio, dan ada Kak Danang segala macam yang emang udah terbiasa di dunia ini gitu. Jadi ya aku sampai sekarang pun masih mencoba untuk ngilangin nervousnya sih. Mungkin kelihatan ya kok aku agak nervous sekarang. Pasti pengen ya, tapi ya kita lihat jodohnya nanti film apa, atau nanti bakal atau enggak, atau mungkin malah banyak ya insyaallah. Bedanya kalau konten aku yang ngatur, kalau di sini aku diatur gitu bedanya. Yang pakai hijab kan karakter aku sih, Nur, bukan aku. Ya aku sesuai sama karakter aku aja sih, kan semua aktor kan punya karakternya masing-masing, dan di sini aku pakai hijab bukan karena aku yang pakai hijab tapi Nur yang pakai. Sejujurnya aku nggak begitu ngelihat dan aku juga nggak tahu pasti ya. Tapi aku di sini intinya mau belajar dan mencoba yang terbaik ya, semoga diterima sama masyarakat, itu aja sih. Iya, semoga viral ya. Ini viral dong please. Iya sih, emang dari awal Mas Nugros tuh bilang salah satu aku kenapa dibawa ke sini karena aku punya market yang lumayan luas dan mungkin aku bisa membantu untuk marketing. Nah, walaupun memang alasan Mas Nugros itu, tapi aku dalam hati yang terdalam pengen membuktikan bahwa aku tuh di sini bukan cuman pengen nampang doang kayak ibu main film, tapi lebih ke pengen berusaha dan ngasih lihat kalau aku bisa kok di sini. Menurut aku pembuktian itu buat diri aku sendiri sih Kak. Kalau misalnya orang bilang itu bagus, ya itu bonus buat aku. Tapi kalau negatif ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya yang paling susah menurut aku pembentukan karakternya pas aku workshop sama Mas Rosa, dan saat aku udah ngerti sama karakter yang aku mainin, setiap dialog yang dikasih Mas Nugros sih alhamdulillah jadi bisa ngerjainnya gitu. Ya walaupun bagus atau enggaknya tergantung penonton yang lihatnya gimana gitu. Ya aku sebenarnya sangat senang sih sekarang banyak orang yang sangat aware gitu sama kesehatan mental, karena itu sangat
mempengaruhi kayak gimana kita kerja, kayak gimana kita bersosialisasi. Kalau misalnya mental kita baik, pasti kita nggak marah-marah kan. Yang paling kelihatan nih di kota Jakarta, mungkin ngeliat juga di filmnya Sleep Call, pasti banyak yang marah-marah menurut aku, karena dia sendiri nggak menyadari kesehatan mentalnya dia sendiri, jadi dia lampiasin itu ke orang-orang kayak gitu. Jadi aku sangat senang sih orang-orang pada aware, mencoba dibiasakan setiap harinya. Tapi ya kalau dibilang nggak nervous ya sampai sekarang juga masih, semoga aja nanti hilang ya. Pengalamannya karena sebelum aku syuting di film ini, aku ngerasa kayaknya film tuh sangat menakutkan gitu. Maksudnya apakah aku bisa berteman sama cast-cast lainnya, apakah nanti aku kalau misalnya aku takut dimarahin gitu kan, atau takut salah gitu. Cuman ternyata pas aku syuting di film ini, orang-orangnya sangat-sangat suportif semuanya, dari sutradara, kru, pokoknya semuanya bener-bener baik banget. Itu yang bikin aku tuh jadinya setiap hari syuting tuh walaupun nervous ya sebenarnya itu doang bebannya, yang lainnya tuh nggak ada bebannya. Karena aku mau mencoba hal baru, dan pas aku lihat skripnya, aku tuh emang suka nonton film. Nah, Sleep Call ini adalah film yang aku bakal suka, dan aku pasti insya Allah aku bakal senang sih ada di salah satu project ini gitu. Aku ngerasa kalau misalnya filmnya bagus, orang pasti nonton sih, dan itu dari mulut ke mulut, dan aku percaya dan aku yakin ini filmnya bagus.